Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Doa Sultan. Salawat beserta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa menyakiti hati orang tua bisa fatal akibatnya untuk perjalanan hidup kita. Apalagi kalau orang tua tersebut memendam rasa sakit sampai meneteskan air mata, maka celakalah kita dari akibat menyakiti hati orang tua. Terkadang hanya membentak sedikit saja kepada orang tua dan itu dianggap sepele, dianggap tidak apa-apa, tapi ternyata hal sepele itulah bisa mengakibatkan fatal buat hidup kita. Rezeki jadi sulit, usaha selalu gagal, dan lain-lain. Bahkan bisa jadi rezeki melimpah ruah, tapi rezeki yang istidroj. Rezeki yang disertai dengan masalah-masalah yang membuat diri kita tersiksa dengan kehidupan ini. Kenapa sampai demikian? Jawabannya ada dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Jadi sangat jelas apabila orang tua tersakiti perasaannya, baik dengan lisan atau perbuatan kita, maka hati-hatilah, itu bisa jadi batu sandungan bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Sahabat beriman, bagi Anda yang sudah terlanjur pernah menyakiti hati orang tua, baik di masa lalu atau pada saat ini, tidak usah khawatir, masih ada jalan untuk memperbaikinya. Yang penting kita sungguh-sungguh bertaubat dari kesalahan tersebut. Inilah 4 cara menebus kesalahan kepada orang tua yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan 4 cara ini orang tua kita bisa memaafkan kita dan Allah ridho kepada kita. Dan semoga perjalanan hidup kita bisa lancar dan berkah. Amin ya robbal alamin. Yang pertama adalah cara menebus kesalahan kepada orang tua, yaitu dengan cara meminta maaf kepada orang tua. Apabila orang tua masih hidup, silahkan datang untuk silaturahmi kepada orang tua, dan kita bersimpuh meminta maaf langsung kepada orang tua. Tapi apabila orang tua sudah meninggal, maka kita bisa minta tolong dan memohon kepada Allah untuk disampaikan permintaan maaf kita kepada orang tua. Misalnya kita mengucapkan, "Ya Allah, saya punya kesalahan kepada orang tua saya yang bernama si Fulan. Tapi saat ini mereka sudah meninggal. Saya mohon kepadamu, ya Allah, tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada orang tua saya tersebut. Mudah-mudahan mereka memaafkan kesalahan saya." Yang kedua, cara menebus kesalahan kepada orang tua yaitu dengan mendoakan orang tua. Apabila orang tua masih hidup, doakan oleh kita. Semoga mereka sehat dan bahagia dan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila orang tua sudah meninggal, doakan orang tua kita supaya diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dijauhkan dari fitnah kubur dan siksa kubur, dan sebagainya. Kata-kata doanya silakan bisa menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan bahasa masing-masing. Kemudian yang ketiga, cara menebus kesalahan kepada orang tua, yaitu dengan berbuat baik kepada orang tua. Apabila orang tua masih hidup, kirimlah oleh-oleh, bisa dalam bentuk barang atau makanan kesukaan mereka, atau apa saja perbuatan baik kepada orang tua, yang dimaksudkan supaya orang tua senang dan bisa ridho kepada kita. Namun apabila orang tua sudah meninggal, kita masih bisa melakukan perbuatan yang baik untuk orang tua, yaitu bisa dengan cara infak atau sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua. Misalnya kita infak uang untuk pembangunan masjid dan kita berniat, "Ya Allah, saya niat infak uang ini untuk pembangunan masjid dan pahalanya saya sampaikan untuk orang tua saya yang bernama si Fulan." Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu uangnya silakan diserahkan ke panitia pembangunan masjid. Begitu juga apabila kita sedekah uang atau makanan untuk panti asuhan, yayasan sosial, atau masjid atau apa saja, jangan lupa diniatkan pahalanya untuk orang tua kita. Selain infak atau sedekah, ada juga kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dan ini sangat dahsyat kebaikannya, yaitu membayarkan hutang orang tua.
Apabila kita tahu orang tua kita sebelum meninggal masih punya hutang yang belum terbayar, kita temui orangnya, kita bayarkan hutang orang tua tersebut. Namun apabila kita tidak tahu hutang orang tua kita itu ke siapa, maka kita bisa mencari tahu siapakah orangnya atau ahli warisnya. Namun apabila tidak ketemu dan ahli warisnya tidak ada, maka jalan terakhir utang orang tua kita itu dibayarkan melalui kotak masjid atau panti sosial, atau jasa dan sebagainya. Dan jangan lupa diniatkan, walaupun Allah Maha Tahu, tapi akan lebih afdol apabila kita berniat dengan mengucapkan, "Ya Allah, saya niat membayarkan hutang orang tua saya yang bernama si Fulan. Hutangnya sebesar, sebutkan hutangnya, berapa kepada si Fulan. Sebutkan nama orangnya, Bismillahirrohmanirrohim." Setelah itu uangnya dimasukkan ke kotak amal masjid atau panti sosial dan sebagainya. Sahabat beriman, cara menebus kesalahan kepada orang tua yang keempat adalah yaitu menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang pernah menjalin silaturahmi dengan orang tua kita. Baik itu saudara atau tetangga, atau orang lain yang tidak dikenal. Maka kita harus melanjutkan kebiasaan silaturahmi orang tua kita tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Itulah 4 cara menebus kesalahan kepada orang tua yang tentunya masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka menebus kesalahan kita kepada orang tua. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua, dan semoga kita semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala hal, dan hidup kita bisa berkah dan ada dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.